Om Swastiastu, sahabat yang baik, umat sedharma yang terkasih. Sekarang kita menginjak pada tema tentang keagungan Dharma, atau juga biasa disebut dengan hakikat kebenaran itu. Ini dimulai dari sloka ke-12 sampai nanti pada sloka ke-36. Meski sloka-sloka dalam kitab Sara Samusjaya ini saling terkait, namun pembagian temanya bisa dipilah-pilah. Mari saya bacakan sloka ke-12. Yan prama artanya, yan arte kama sadian, dharma yuga lekasa kena rumuhun, niyate kana wahing arte kama, menetan paramarta, wikatem waning arte kama, dening anasar saking dharma. Jika kekayaan dan kesenangan dicari, lakukanlah kebajikan berdasarkan dharma atau kebenaran terlebih dahulu. Jika kebajikan telah dilakukan, niscaya kekayaan dan kesenangan pastilah didapatkan. Sungguh tidak akan ada artinya jika kekayaan dan kebenaran yang dicari tetapi menyimpang dari ajaran dharma. Saya kira sloka ini terjemahannya sudah cukup jelas. Penekanannya pada ajaran dharma, ajaran tentang kebajikan dan kebenaran. Kalau segala sesuatu didasari pada dharma, kekayaan atau arta, kesenangan atau kama, pastilah semua sangat membahagiakan. Saya lanjutkan dengan sloka ke-13. Kunang sang pandita, sang dharmika juga, inastuti nira, inalem nira ansira prasida anemusuka, dan pengalem sugi, kami apan tantuhu suka, rihananing ahangkara jenanen, ri sedeging dana kama wiawahara. Orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa melakukan kebajikan dan kebenaran. Orang yang tidak bijaksana adalah orang yang memperoleh kekayaan dengan cara tidak benar. Juga tidak bijaksana mereka yang memperoleh kesenangan dengan cara yang tidak benar. Bagi mereka yang tidak bijaksana, masih memiliki kerakusan, mereka pasti dapat digoda oleh kekayaan dan kesenangan yang jahat. Maksud sloka ini adalah mereka yang tidak bijaksana dalam kehidupan ini akan memiliki sifat-sifat rakus dan mudah digoda oleh kekayaan dan kesenangan yang tidak pada tempatnya. Jadi masih menguraikan bagaimana pentingnya kita hidup dengan bijaksana dalam kehidupan ini yang sesuai di jalan dharma. Saya lanjutkan dengan sloka ke-14 yang sangat pendek, seperti mempunyai kesimpulan sementara. Begini bunyinya. Ikang dharma ngarannya, henuning mare ring swargaika, kad digatining parahu. An henuning banyagen nestasing-tasing. Kebajikan dan kebenaran itu laksana perahu yang dapat mengantarkan manusia untuk pergi ke surga. Sloka ini sudah sangat jelas karena sudah disinggung selintas dalam sloka-sloka sebelumnya. Kita lanjutkan pada sloka yang ke-15.
ikang kayatnan ri kagawayaning kama arte muang mokse dadi ikatan pepala kunang ikan kayatnan ring dharma sedana ni ate mepala ika yatnya pin angen-angenan juga mepala atika dalam usaha mencari kekayaan dan kesenangan. Seringkali kegagalan yang justru diperoleh. Namun usaha untuk mencarinya yang didasarkan pada kebajikan dan kebenaran sudah pasti mendatangkan hasil, walaupun baru dalam pikiran saja. Sloka ini mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan tidak menyerah kalau menemui kegagalan. Harus terus diupayakan, tetapi tetap berlandaskan pada ajaran Dharma, ajaran kebenaran. Jika kita tekun dan fokus pada masalah ini, pastilah hasilnya akan datang, meski belum nampak. Saya teruskan ke sloka 16. Kadi krama Sang Hyang Aditya anwijil humilangken peteng ningrat mangkana tikang wong mulahe kening dharma an hilangaken salwiring papa. Bagaikan terbitnya matahari yang melenyapkan kegelapan dunia, seperti itulah mereka yang senantiasa melakukan kebajikan atau kebenaran dalam hidupnya, memusnahkan segala penderitaan hidup. Sloka ini tidak perlu saya komentari lagi karena sudah sangat jelas. Lebih baik kita simak sloka ke-17. Luiring wong kaniste madya motama tui, yawat gawe hayu kajenek, ni hatinya niyate sidaning sasina dayana. Siapapun mereka, baik mereka yang berkedudukan rendah, menengah, dan tinggi, dianggap ina, mulia, atau berkuasa, siapapun, selama mereka tekun melakukan kebajikan dan kebenaran, akan tercapailah apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Nah, pada sloka ini ditekankan bahwa ajaran Dharma, yaitu kebajikan dan kebenaran, berlaku untuk semua umat, tidak memandang status sosial, rendah atau tinggi. Jika tekun berusaha, hasilnya akan mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi, derajat sosial manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak punya pengaruh apapun. Mari lanjut ke sloka 18. Muang kotaman ikang dharma, prasida sangkani hita wasana, irikang mutaken ye, muang pinaka seraya sang pandita, sangkepannya dharma manta saken ningkang triloka. Kebajikan dan kebenaran adalah sumber dari mana kebahagiaan itu datang. Dan barang siapa melakukan kebajikan atau kebenaran, mereka akan senantiasa dilindungi. Sedang bagi para pandita, Dharma itu adalah merupakan pembantu utama yang dapat menyelamatkan dalam kehidupan ini. Kata pandita yang disebut dalam sloka ini bisa diartikan secara umum, yakni mereka yang sudah menjalankan Dharma. Bagi kaum ini, Dharma itu sendiri sudah merupakan pembantu atau alat utama yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka di dunia ini. Tidak disinggung lagi perlunya mencari kekayaan dan kesenangan yang berlebihan,
karena sumber kebahagiaan itu sendiri sudah dipegang. Saya baca satu lagi, sloka ke-19. Hana pua wong tan linggar apagah budinya, artu taken kada melaning dharma sedana. Ya ikang muang bahagia mantan ring sang pandita, tan kelara kena dening kadang mitranya. Yadnyan mana sekana pana-pana mengati tajiwita dwi. Mereka yang tidak bimbang, yang tetap teguh hati dalam melaksanakan kebajikan dan kebenaran, sesungguhnya mereka inilah orang yang hidup dalam kebahagiaan. Meskipun untuk menyambung hidupnya mereka menjadi peminta-minta, pekerjaan itu tidak akan membuat saudara, kerabat, dan handetolannya menjadi susah dan bersedih hati. Ini tuntunan yang sangat penting. Kalau kita sudah teguh dan tidak goyah dalam berperilaku menjalankan kebajikan dan kebenaran di dalam hidup ini, sesungguhnya itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi, kebahagiaan itu bukan karena hidup kita mewah. Kesenangan kita tidak ada henti-hentinya, padahal itu cuma kesenangan palsu. Hidup dalam keadaan sederhana, bahkan kasarnya menjadi peminta-minta, asal landasannya adalah dharma, itu yang bisa membahagiakan kita. Tidak akan membuat sanak saudara kita bersedih. Sahabat yang baik, kita jeda sejenak sampai sloka ke-19 ini. Kita lanjutkan pada kesempatan lain, di mana kita akan mendapat contoh-contoh bagaimana kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Semoga ada manfaatnya. Dan tetap ikuti channel saya ini. Rahayu. Om Santi Santi Santi.